Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. A few moments later. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nurjana, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video yang akan saya buat ini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen Ibu Khairiyah Sembayang MPD dengan judul Penjamin Mutu. Selamat menyaksikan. Penjamin mutu sekolah. Organisasi pendidikan tentunya berbeda dengan organisasi lainnya, terlebih dalam penjamin mutu. Manajemen mutu biasanya diaplikasikan di organisasi profit, tentu saja tidak bisa dipakai secara mentah-mentahan di organisasi pendidikan seperti sekolah. Dan selanjutnya yaitu penjamin mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip antara lain sebagai berikut: berkelanjutan dan sistematis dan terencana, menghargai otonomi masing-masing lembaga pendidikan, mengakomodir pendidikan informal yang diinisiasi oleh masyarakat, terbuka secara sistem dan tidak anti terhadap perbaikan. Dan yang terakhir yaitu prinsip penjaminan mutu pendidikan menjadi 7 macam, yaitu perubahan budaya, pengembangan yang berkelanjutan, efektivitas komunikasi, menjaga hubungan baik kepada pelanggan, kolega sebagai pelanggan, pemasaran internal, dan yang terakhir yaitu profesional. Pengertian sistem penjamin mutu. Sistem penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan sistem penjamin mutu yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjamin mutu memiliki fungsi sebagai pengandali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Aspek-aspek dalam penjamin mutu sekolah ada 5. Yang pertama, pengontrolan mutu. Yang kedua, audit mutu. Yang ketiga, validasi. Yang keempat, akreditasi. Dan yang kelima, penilaian mutu. Standar dan proses penjamin mutu sekolah. Apabila mutu yang ingin dicapai telah konsisten, maka harus dipastikan bahwa semua staf dalam lembaga, baik di kantor pusat dan di lokasi, memenuhi standar penjaminan mutu pendidikan. Memenuhi standar penjamin mutu pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui otoritas. Yang kedua, mengetahui tugas. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara melakukannya. Yang keempat, mengetahui kegiatan yang harus dilakukan. Yang kelima, memiliki keinginan untuk melakukannya. Yang keenam, dapat melakukannya, artinya memiliki sumber daya dan bahan yang tepat. Yang ketujuh, mengetahui bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan. Dan yang terakhir, mencatat hal-hal yang telah dilakukan dengan cara menyimpan catatan yang tepat dan sertifikat yang ditentukan. Peran kepemimpinan dalam penjamin mutu sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan dengan berbagai fungsi dan perannya. Tentunya orang yang penting bertanggung jawab atas segala aktivitasnya serta maju atau mundur, baik atau jelek, kualitas atau tidaknya sebuah pendidikan yang dipimpinnya. Maka tidak mengherankan bila dia disebut sebagai orang pertama dan utama atas eksistensinya serta mutu pendidikan yang dipimpinnya.